Kita kembali di ruang kita masih bersama Vitalia Sesha yang selama ini barangkali sebagian dari Anda juga turut mencari di dunia maya karena yang ramai di dunia maya. Terima kasih juga Bung Jaya yang sudah mendampingi klien Anda. Kembali, pemberitaan begitu deras. Bahkan hari ini tuh cukup banyaklah pemberitaan tentang Anda. Ada banyak sekali cerita di dunia maya. Anda mengikuti itu? Iya. Beberapa hari terakhir ini mengikuti terus? Iya, saya mengikuti terus. Terus berita itu. Bagaimana kemudian, apa yang timbul kemudian dari ya, rasa malu, rasa sedih. Aku juga takut ya, karena deg-degan kok sampai foto-foto aku disebarluaskan seperti itu. Gitu. Tapi bahwa foto itu memang untuk publik kan kemudian? Memang, tapi kan tidak sampai gimana ya, itu kan disebarluaskan ke Google, itu kan hanya untuk khusus populer saja gitu loh. Anda katakan tadi sedih iya. Kenapa? Ya sedih ya berita seperti ini, terutama sama keluarga besar aku ya. Aku malu banget gitu, mama juga marah, apa segala macam. Padahal kan nggak seperti yang diberitakan gitu loh. Setelah Anda menjalani pemeriksaan di KPK, berapa lama kemudian keluarga besar Anda mengetahui itu? Setelah tersebar? Setelah ada di TV. Tersebar Siapa di berita. yang pertama kali menghubungi Anda? Mama. Bagaimana waktu itu Anda berkomunikasi dengan beliau? Ya, mama marah-marah. Ya, aku sempat tenangin mama sih. Ya, ini mungkin ujian buat Vita mah. Ya, pengalaman juga pelajaran buat Vita biar lebih hati-hati untuk mengenal orang. Terus ya, mama sempat nggak terima. Tapi dengan Vita kasih pengertian, terus banyak juga dari saudara-saudara kasih pengertian gitu ya. Ya udah, jadi mama bisa ngerti. Anda pasti dicari untuk konfirmasi dari lingkungan dekat Anda, kawan-kawan, saudara, kenalan, dan itu masih Anda terima sampai sekarang? Kalau untuk temen sih, iya ya. Padahal aku bilang, ya lihat aja nanti, ikutin aja beritanya. Aku bilang gitu. Tapi kalau teman-teman karyawan semuanya masih banyak yang hubungin aku, yang SMS semuanya, tapi aku belum jawab. Karyawan? Wartawan. Oh, wartawan. Oke. Anda belum jawab? Aku belum jawab, cuma beberapa aja aku Anda jawab. juga mengaku beberapa waktu kemarin kalau tidak salah dihubungi masih nggak enak badan gitu. Iya, aku bilang cuma beberapa aja yang aku jawab. Baik. Tolong ceritakan kepada kami apa sebenarnya yang terjadi antara Anda dan Ahmad Fatona. Iya. Apa bentuk hubungannya sehingga kemudian pada akhirnya Anda di ruang kita pada hari ini. Kapan ketemunya? Aku pertama kali ketemu sama Pak Ahmad itu sekitar akhir November bulan 2012. November 2012? Iya. Dalam rangka? Namanya aku entertain ya. Aku seorang entertain, model. Pak Ahmad menghubungi teman aku yang kenal dengan aku bahwa Pak Ahmad ingin ketemu dengan saya. Setelah itu saya bertemu sama dia. Pertama kali pertemuan saya di Hotel Kempinski. November 2012 itu. Iya. Di Kempinski aku dinner, aku ditemani sama teman aku. Setelah aku dinner, aku ngobrol banyak. Dia minta nomor telepon aku, nomor telepon saya. Dia minta, dan setelah pada saat perkenalan pertama dengan Pak Ahmad Fatona, saya sudah menjelaskan bahwa saya ini janda, punya anak 2. Ya. Setelah itu hubungan berlanjut, Pak Ahmad sering menghubungi saya. Baik. Waktu pertama kali Anda diberitahu bahwa Anda akan bertemu dengan seorang bernama Ahmad Fatona, apa sebenarnya konteks dari pertemuan itu? Ya, perkenalan aja ya. Perkenalan aja. Cuma perkenalan, entertain. Dia bilang mau kenal dengan yang namanya Vitalia Sesha. Gitu. Jadi ya sudah, aku datang kan dinner ya, kita ngobrol, hubungan berlanjut, dia telepon aku. Boleh tahu bentuk obrolannya seperti apa? Ya, apa yang dibicarakan? Vita udah lama belum di dunia model, seperti itu aja ya, gitu aja, biasa-biasa aja. Berbicara tentang pekerjaan atau yang lain? Ya, tentang masalah pekerjaan aku aja gitu, kedepannya aku gimana gitu. Terus ya tinggal di mana, orang mana, kayak gitu-gitu aja biasa. Apakah ketika Anda bertemu dengan yang bersangkutan, Anda sempat bertanya, sebenarnya kalau misalnya kita mau bekerja sama, bentuk kerjasamanya seperti apa? Sama sekali tidak. Tidak ya? Tidak ada. Dan Anda juga merasa tidak berkeinginan untuk bertanya atau mengkonfirmasi? Tidak. Aku lebih banyak diam. Selain Anda bertemu berdua? Enggak, sama teman saya. Sama teman Anda, yang kemudian menghubungi Anda juga?
Siapa? Yang menghubungi, kan Anda Iya, dikasih tahu. iya, dia Teman itu yang kemudian. yang hubungi saya dengan Pak Ahmad Fatona. Oke. Mhm. Nah, setelah pertemuan pertama itu, kemudian ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya Berapa minggu setelah itu? kurang lebih 5 hari ya. 5 hari setelah Iya. itu. Pertemuan kedua kemudian 3 hari apa 5 hari gitu deh. katakanlah dalam rentang sekian hari ya. Sekian hari lah ya. Apa kemudian konteks pertemuan itu lagi? Ya, aku bawa anak-anak aku. Oke. Kita jalan-jalan di Plaza Senayan ya. Senayan City. Ini pertemuannya sudah lebih ke teman ya? Iya, ke teman. Dia bilang, Fit, bawa dong anak-anak kamu jalan-jalan. Dia bilang gitu. Saya mau main, saya mau kenal anak-anak kamu. Anak-anak tuh lagi sekolah mas, saya bilang gitu. Ya udah nantilah agak sorean. Dan saya bawa dong anak-anak saya. Saya bawa, akhirnya dia kenal sama anak-anak saya. Baru pertama kenal dengan anak-anak saya, dia cukup akrab gitu loh. Dan anak Anda dekat juga dengan? Dan anak-anak saya juga, ya karena dia baik, pembawaannya mungkin gimana ya, jadi anak-anak saya juga jadi gimana ya, senang gitu. Namanya anak-anak ya. Ya, ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Anda. Pertemuan pertama adalah pertemuan yang ada kaitannya dengan bisnis ya, kerjasama. Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi pertemuan pertama itu memang tujuannya hanya berkenalan. Hanya berkenalan. Oke. Dia suka sama saya, dia bilang. Gitu. Anda nggak tergelitik. Kenapa suka sama saya? Iya, Gitu. saya bilang kenapa suka sama saya? Dia bilang, ya saya suka aja sama kamu. Ya kamu tuh kelihatannya ya sopan gitu. Terus aku juga suka foto kamu seperti kayak gitu aja. Kita nanya nggak sama Mas Ahmad ya manggilnya ya? Kenal atau tahu apakah dari media? Oh tidak, tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu dia seorang pengusaha aja. Jadi Mas Ahmad ini atau Ahmad Fatona ini diperkenalkan langsung kepada teman dari teman Anda. Iya. Dia tidak mengenal Anda sebelumnya melalui saluran apapun. Tidak. Oke. Nah kemudian setelah pertemuan kedua itu menjadi semakin akrab. Oke. Kalau bicara tentang keakraban, bisa nggak sih di-share sama kita seakrab apa Vita sama Ahmad Fatona? Ya deket ya, yang dengan dia kasih perhatian sama aku, yang namanya dia suka sama aku, masa aku mau menolak gitu? Itu kan hak setiap orang gitu loh. Buat Anda sendiri sosok Ahmad Fatona itu seperti apa? Menurut saya Pak Ahmad itu yang saya tahu ya, sebelum saya tahu dia seperti ini, yang saya tahu Pak Ahmad itu orang yang baik. Orang yang suka menolong. Bisa diceritakan adakah contoh yang konkret bagaimana bentuk suka menolong itu? Iya, dengan saya bilang status saya janda punya anak, dia bilang, oh ya Fit, saya ingin kenal anak-anak kamu, saya suka anak-anak. Nah, kamu cari uang untuk anak-anak kan? Iya. Oke. Dan dia dengan beberapa kali pertemuan dia kasih saya untuk anak-anak gitu. Dan saya tidak pernah meminta dengan Pak Ahmad, tapi Pak Ahmad sendiri yang bilang ini hadiah untuk kamu dan anak-anak Vita. Baik, kita akan lanjutkan Mbak perbincangannya. Kita minum dulu supaya santai. Bang Jaya juga nanti akan berbincang bersama kita juga ya, menemani kliennya. Kami akan kembali sesaat lagi, ruang kita bersama Vitalia Sesha.